Bid'ah dan tingkatannya. Bid'ah secara bahasa berarti sesuatu yang baru, yang tidak ada contoh sebelumnya. Bid'ah secara istilah adalah setiap i'tiqad atau keyakinan, setiap perkataan, setiap perbuatan dalam rangka beribadah kepada Allah Ta'ala yang tidak ada dalil yang mendukung pensyariatannya. Ternyata bid'ah itu bukan sekedar amalan yang tidak ada tuntunannya saja. Bid'ah itu bertingkat-tingkat. Ada bid'ah yang paling parah. Bid'ah dibagi menjadi 3. Pertama, bid'ah i'tiqadiyah, yaitu bid'ah yang menyelisihi firman Allah dan sabda Rasulullah SAW dalam hal keyakinan atau akidah. Contohnya adalah bid'ah tamtsil, yaitu menyatakan bahwasanya Allah semisal dengan makhluknya. Atau bid'ah ta'til, yaitu menolak nama-nama dan sifat-sifat Allah. Atau menolak takdir Allah. Bid'ah yang pertama di atas tentu lebih parah daripada bid'ah yang lainnya, karena berkaitan dengan masalah i'tiqad atau keyakinan. Kedua, bid'ah amaliyah, yaitu menyembah Allah tanpa menggunakan tuntunan dari Allah dan Rasulnya. Bentuknya bisa jadi membuat amalan baru, menambahkan, atau melakukan pengurangan dalam ibadah yang disyariatkan. Contohnya adalah membangun masjid di atas kubur atau di area pekuburan, melakukan perayaan atau haul di sisi kubur, atau membuat perayaan-perayaan baru dalam agama yang tidak disyariatkan. Ketiga, bid'atut tark, yaitu meninggalkan sesuatu yang mubah dalam rangka beribadah. Padahal, dalam ajaran Islam, sesuatu yang mubah jika ditinggalkan tidaklah dianggap sebagai ibadah. Contohnya adalah meninggalkan makan daging dalam rangka beribadah, atau tidak menikah agar fokus untuk beribadah. Ini adalah bid'ah yang diharamkan. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yang artinya, apakah mereka mempunyai sesembahan-sesembahan selain Allah yang mensyariatkan untuk mereka agama yang tidak diizinkan oleh Allah? Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam bersabda yang artinya, sebaik-baik perkataan adalah kitabullah dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Seburuk-buruk perkara adalah perkara-perkara baru yang diada-adakan, dan setiap perkara bid'ah adalah kesesatan. Semoga Allah menjauhkan kita dari setiap bid'ah yang menyesatkan. Rumaisa.com. Ya, antum tahu risalah bid'ah ya, Ustaz Hakim? Itu ada berapa ratus bid'ah di Indonesia ini? Belum nanti di Yaman, belum nanti di Mesir, ratusan, ribuan bid'ah itu. Ya, yang di zaman Nabi satu pun nggak ada. Di zaman Abu Bakar satu pun nggak ada. Di zaman Umar satu pun nggak ada. Di zaman Utsman ada satu. Di zaman Ali ada 2, kemudian 3, kemudian 4. Ya, di zaman tabi'in kemudian 5, 6 sampai akhirnya 73, yang benar 1 berarti 72. Akhirnya 72. Kelompok ya. Kesalahannya banyak sekali. Ya. Selesai baca Al-Quran, tutup Sadaqallahul Azim. Bid'ah enggak? Bid'ah enggak? Ya bid'ah. Bahkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullahaladzim. Astaghfirullah. Bid'ah enggak? Bid'ah. Yang sunnah cuman astagfirullah, astagfirullah, astagfirullah. Lihat udah di kiri kanan kita bid'ah di mana-mana. Ya, baca salawat sebelum azan. Muadzin baca innaka la tuhliful mi'ad. Banyak sekali. Tahlilan itu cuma salah satu doang. Lainnya ratusan, ribuan. Nah, kita sedang belajar supaya satu pun kita nggak mengamalkan bid'ah. Ya, tentu mereka yang biasa bid'ah dan nggak tahu ini dikit-dikit bid'ah, dikit-dikit bid'ah. Bukan dikit-dikit, banyak. Ya, siapa bilang dikit-dikit bid'ah? Banyak. Ribuan bid'ah itu di kiri kanan kita. Kalau kita nggak belajar, kena kita terjerumus. Maka kita terus belajar yang disunahkan Nabi itu yang kayak apa. Ya, antum kira minal aizin wal faizin bukan bid'ah? Mana ada Rasul dan para sahabat habis sholat id mengucapkan minal aizin wal faizin? Nggak ada contoh. Yang dicontohkan oleh para sahabat adalah taqabbalallahu minna wa minkum. Bahkan yang sangat terkenal dari TK kita apal, mau makan, Allahumma barik lana fima razaqtana. Itu dhaif hadisnya. Allahumma lakasumtu ketika berbuka,
wabika amantu dan seterusnya. Ini hadisnya dhaif, mengadzankan bayi hadisnya. Udah berapa ini? Ya. Disinilah perlunya kita belajar. Agar kita tahu mana yang sunnah, mana yang bid'ah. Kalau kita tahu, insya Allah dengan demikian antum ada profesor, doktor, berjenggot, bersuban, tidak isbal, sekali waktu ngajak maulid misalnya, udah tinggalkan. Sekali mengatakan Allah ada di mana-mana, udah tinggalkan. Ya, antum punya modal. Kalau nggak punya modal, gimana bisa tahu? Ya seperti orang-orang awam itu. Yang penting banyak penontonnya, yang penting banyak followersnya, yang penting banyak dikagumi. Kita tidak. Yang penting dia mengikuti sunnah Rasul apa tidak. Wallahu a'lam.